وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa dan para sahabat ilmu dan sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali jumpa pada edisi atau episod yang ke-14 ya. Yaitu dengan pembahasan menjawab fitnah dengan fakta. Topik pembahasan kita adalah yaitu kita perujukan dalam menjawab fitnah terhadap Syekh Islam Ibn Taimiyah. Kita perujukan dalam menjawab fitnah terhadap Syekh Islam Ibn Taimiyah atau terhadap Ibn Taimiyah. Di banyak sekali tuduhan-tuduhan terhadap Ibn Taimiyah. Ya, oleh sebab itu kita ingin menjelaskan pujian-pujian para ulama, pengakuan para ulama bahwa beliau adalah seorang ulama besar hidup pada abad ke-7 Hijriah, dan ini kita akan sebut beberapa referensi saja dan sebagian kita akan mencoba cuplikan dari ungkapan mereka. Ya, cuplikan dari ungkapan mereka. Pertama ada kitab yang ditulis itu judulnya Dakwah Al-Munawwi'ina li Syekh Islam Ibn Taimiyah. Dakwah Al-Munawwi'in li Syekh Islam Ibn Taimiyah, dan kitab ini ada dalam bentuk PDF. Ya, saya belum memiliki kitab ini atau lupa saya tempatnya di mana, saya cari nggak ada. Ya, yaitu ini adalah disertasi doktor kalau nggak salah, itu risalah jami'iyah Dakwah Al-Munawwi'ina li Syekh Islam Ibn Taimiyah karya Syekh Dr. Abdullah bin Saleh bin Aziz Al-Ghasn. Jadi di sini disebutkan berbagai tuduhan-tuduhan kepada Syekh Islam Taimiyah dan kemudian dijawab melalui kitab-kitab beliau sendiri. Dan kemudian menjelaskan persoalan-persoalan yang menyebabkan beliau dituduh dengan masalah seperti itu. Jadi memang sebagaimana kita katakan alul bi'ah itu memiliki ada sifat yang menonjol, bohong dan tidak adil. Bohong itu menisbahkan sebuah perkataan yang tidak pernah dikatakan, kemudian tidak adil di dalam memberikan sebuah pernyataan atau hukum. Ya. Maka tadi kita cuplikan kepada antum semua pada episode yang ke-13 bagaimana tuduhan-tuduhan terhadap Syekh Muhammad Wahab semuanya tuduhan-tuduhan bohong yang mereka tuduhkan dan dibuktikan melalui ungkapan-ungkapan beliau dalam kitab-kitab beliau sendiri. Tetapi tentu ya kebohongan-kebohongan itu masih diulang oleh manusia-manusia hari ini, ya, oleh orang-orang hari ini, ya mungkin karena memang apakah memang belum tahu bahwa itu sebuah kebohongan atau memang sengaja ingin kembali disebarkan kebohongan-kebohongan itu untuk tujuan-tujuan yang wallahu alam ya mungkin akan membuat dakwah mereka tidak lagi didengar oleh masyarakat. Tentu mereka terpaksa membela pemikiran-pemikiran mereka selama ini yang dibuktikan dengan dalil dan fakta-fakta nusus, ya, dalil agama, pendapat para ulama, bahwa itu menyelisih pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah secara mutlak atau sebelum lahirnya Abu Hasan Asy'ari ataupun bahkan pendapat Abu Hasan Asy'ari sendiri mereka melisihi. Nanti akan kita bongkar di mana mereka melisihi orang-orang yang mengaku bermadhab Asy'ariyah, berakidah Asy'ari, yaitu mereka sendiri banyak menyelisih apa yang dijelaskan oleh Abu Hasan Asy'ari dalam kitabnya Libana dan dalam Risalah Saghar dan juga dalam kitab beliau Maqal Islamiyin. Insyaallah dalam waktu yang akan datang kita akan buktikan hal-hal seperti itu, ya. Kita akan bongkar kebohongan-kebohongan mereka, penisbahan diri mereka mengaku sebagai pengikut Abu Hasan Asy'ari. Dan juga insyaallah kita akan bongkar pula ada suatu video yang baru sampai, yaitu tentang si Uwas mengatakan bahwa penisbahan perkataan Allah di atas kebenaran itu rasanya dhaif. Ya, untuk sementara kita jawab secara ringkas bahwa justru perkataan yang dinukil oleh dia dari kitab Tabaqat Kubra Subki, Tabaqat Syafi'i Al-Kubra Subki, itu ada sanad enggak? Enggak ada sanad. Dia malah mengkritik yang ada sanadnya. Tapi sanad itu mungkin saja dhaif, tetapi akan banyak lagi nukilan-nukilan lain dengan ungkapan yang dari para ulama. Dan sudah masyhur di kalangan ulama bahwa di dalam
perkataan para sahabat dan ulama itu tidak diteliti sanadnya kecuali menyalahi jumhur. Ya, dan kalau nukilnya sudah masyhur dari ulama dalam berbagai akidah jelaskan itu adalah suatu hal yang ma'ruf, berarti dinukil dari beliau. Ya. Baik, ini sedikit sebelum kita mulai tentang berbagai tuduhan fitnah-fitnah terhadap Syekh Islam Taimiyah, kita akan coba lihat cuplikan. Sebagai yang kita ketahui, ya, Syekh Islam Taimiyah adalah ulama di antara ulama-ulama yang cukup berjasa terhadap umat ini melalui karya-karyanya. Bahkan karyanya saja ada yang mengatakan sampai 500, ada tadi melihat ya berapa jumlah, bahkan murid beliau Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Az-Zahabi itu menjelaskan mereka tidak tahu berapa jumlahnya karena begitu banyaknya. Ya, sehingga sebagian mengatakan ya lebih 300, ada yang 500, bahkan ada 1000, ya, ada 4000, ya. Yang bahkan judulnya aja banyak tidak diketahui oleh murid-murid ini sebagiannya, karena memang disebutkan bahwa Syekh Islam Taimiyah dalam hari itu beliau sangat cepat sekali menulis, bahkan kitab beliau seperti Aqidah Al-Wasithiyah dan Fatwa Al-Hamawiyah kalau nggak salah, kalau Wasithiyah ya, ini saya ingat saya itu beliau tulis dari Maghrib sampai Isya. Dari Maghrib sampai Isya Al-Wasithiyah untuk melihat. Fatwa Hamawiyah kalau nggak salah dari Asar sampai Maghrib. Jadi begitu ingatan beliau menukil dalam kitab-kitab tersebut dengan tidak pernah salah dalam menukil, ya. Dan dicek itu setelah dicek kitab beliau itu di Murajaah, perkataan-perkataan beliau ke dalam kitab-kitab yang dinukil oleh beliau dari perkataan ulama, dicek nukilannya di mana, itu bisa dirujuk referensi di kitab mana dinukil, sehingga memang ada perkataan itu dikatakan oleh para ulama-ulama yang beliau nukil dan kitabnya Fatwa Hamawiyah contohnya itu kalau nggak salah memang ditulis dari waktu Asar sampai Maghrib. Kalau kemudian Aqidah Wasithiyah kalau nggak salah itu beliau tulis dari Maghrib ke Isya. Coba lihat di sana itu yang Hamawiyah, ya, besar kitabnya yang beliau tulis dalam waktu yang sangat singkat dan banyak sekali, ya. Nanti kita akan sebutkan pujian para ulama-ulama kepada Syekh Islam Taimiyah. Baik, itu diantara tentang karya beliau. Di atas tuh yang beda, ya, ini kitab Al-Hamawiyah. Itu beliau tulis dalam waktu yang sangat singkat dari salat asar sampai maghrib kalau nggak salah. Ini ada di mukaddimahnya. Ya, antum bisa di sini adalah membantah berbagai syubhat tentang orang yang mengingkari ulu dan istiwa. Kemudian beliau di sini bicara tentang berapa sifat Allah SWT dengan nukilan, dengan mulai dari Al-Quran, hadis Nabi, perkataan sahabat di sini. Kemudian perkataan berbagai disiplin ilmu, ulama hadis, ulama fikih, kemudian lintar mazhab, bahkan ulama-ulama tasawuf pun belum menukil di sini, ya, kitab Fatwa Hamawiyah ini. Ini membahas tentang masalah berapa sifat. Pertama ulu, al-istiwa, nuzul, al-qurbu wal ma'iyah. 5. Karena 5 sifat ini harus dibahas sekaligus untuk terbantah, untuk mengkonfirmasi sebagai syubhat-syubhat ada di dalam mengingkari ulu, sifat nuzul. Karena mereka mempertentangkan bagaimana dengan nuzul bisa digabung antara qurbu dengan ulu dan macam-macam. Ya, mereka hadirkan syubhat-syubhat, argumentasi dijawab di sini semua. Jadi dibahaslah 5 sifat ini sekaligus supaya dijelaskan kaitan-kaitannya bagaimana mengumpulkan dalil dalam masalah itu. Yaitu di antara ilu, al-istiwa, kemudian al-ma'iyah, al-qurbu wa nuzul. Ya, di sini dibahas dan dijelaskan pendapat. Dan beliau bukan pendapat dari otak beliau selalu menukil dalil Al-Quran, Sunnah, perkataan para ulama. Ya, dari lintas madhab dan lintar pemahaman juga tasawuf juga belum nukil. Di berbagai mazhab mulai dari Hanafiyah, Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Hanabilah. Kemudian juga ahli tafsir, mulai ahli tafsir, ahli hadis, ya, ahli fikih, belum nukil. Bahkan ahli tasawuf juga belum nukil di sini tentang mengikrar tentang adanya keimanan mereka tentang sifat ulu, ya. Bahkan termasuk dalam kitab ini boleh nukil juga cukup panjang nukilan beliau dari ulama yang menjadi tren di kalangan sebagian itu siapa namanya? Lupa saya namanya. Seorang ulama yang masyhur sekali, yang banyak orang menganggap beliau ada orang berakidah tasawuf. Nah, lupa saya saat ini nama beliau. Insyaallah di dalam kitab ini ada dijelaskan di sini.
Dan juga di sini membantah bagai syubhat-syubhat orang mutakalimin, ya, orang-orang ahli kalam. Ya, kemudian qaulu fi nuzul, aqidah al-sunnah fi sifatul nuzul, ya, zikr adi adu ulu, qaul sifat, qaul Khattabi dinukil, qaul Khatib Baghdadi dinukil, Abi Nu'aim Asfahani, Muammar bin Ahmani, Fudail bin Iyad, ya, Haris al-Mahasibi, ya, di sini nukil mulai juga dari perkataan ulama sini banyak sekali dinukil beliau, ya, di sini mulai dari sini banyak sekali ini mulai dari setiap pembahasan beliau nukil, mulai dari sifat ulu itu beliau nukil siapa saja ulama yang mengimaninya itu. Ya, ini sudah kemarin kita jelaskan bagaimana penjelasan dari Imam Razi, Imam Al-Haramain tentang belajar mukalam. Kemudian juga di sini beliau nukil banyak sekali pendapat para ulama di sini. Ya. Kemudian madzhab Abil Hasan Al-Asy'ari. Abil Hasan dalam menafsirkan istiwa, ya. Ini banyak sekali ulama-ulama beliau nukil di sini, ya, waktu membatasi kita. Dan ini juga sudah selesai saya ajarkan ini di kampus, termasuk juga di sekarang yang lagi terhenti itu adalah di Ma'had Jamilur Rahman. Yang ini sudah, ya, pembahasan 2 kali dan saya sudah membahas kitab Qaul Imam Syafi'i, ya. Qaul Imam Syafi'i 346. Ya, ini sedikit kesalahan, ya. Qaul Imam Syafi'i 346. Jadi nukil di sini Qaul Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i ini dalam disebutkan Ibnu Qudamah dalam Isbat Sifatul Ulu, ya. Kemudian juga Ibnu Qayyim sifat Juz Islamiyah, wa hakama ala athar bisihhah, ya. Yaitu beliau mengatakan khilaftu Abu Bakar haqqun qadaha Allah fi samaihi wa jama'a alaihi quluba ibadihi, ya, ketentuan terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah itulah ketentuan Allah yang telah diputuskannya di atas langitnya, itu. Kemudian banyak sekali di sini perkataan para sahabat, ya, tentang hal ini beliau nukil banyak sekali, ya, perkataan-perkataan para ulama dalam masalah ini. Jadi beliau semua kali tidak menyisi perkataan-perkataan salaf dan boleh dicek dalam kitab ini, terutama dalam sifat-sifat yang saya sebutkan tadi. Ya. Ini beliau sebutkan dari berbagai lintasan mazhab di sini. Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani yang saya maksudnya Abdul Qadir Jailani, ya. Ini sebutkan perkataannya pada halaman 475, ya. Di sini banyak sekali yang sama tadi yang saya ingin sampaikan dari Abdul Qadir Jailani. Di sini dijelaskan bagaimana akidah para ulama semua dalam masalah sifat-sifat yang saya bahas tadi, yang saya sebutkan tadi. Baik. Kemudian ada kitab yang secara khusus ditulis oleh seorang ulama Syafi'i, yaitu Lil Hafiz Muhammad bin Abi Bakar Ibn Nasir Nusruddin Ad-Dimashqi, ya, di Ar-Radul Wafir ala man za'ama bi anna man sabamiya Syekhul Islam kafir. Jadi beliau membantah di sini yaitu pendapat-pendapat orang yang mengkafir Ibnu Taimiyah. Ini ditulis oleh seorang ulama yaitu 842 wafatnya, 442, ulama dari Syafi'i namanya Al-Hafiz Muhammad bin Abi Bakar Ibn Nasruddin Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Ya, dia membantah di Ar-Radul Wafir. Jadi bantahan yang cukup bagi orang yang menyangka bahwa seseorang yang Ibnu Taimiyah itu adalah kafir. Ya, ini ulama Syafi'i dan di sini beliau menukil pujian-pujian para ulama. Ya, pujian berbagai ulama dan beliau sebutkan siapa ulama-ulama yang telah menganggap bahwa Ibnu Taimiyah itu seorang ulama alim besar dan sampai jumlahnya kalau nggak salah di sini yaitu 87. Ya, yang disebutkan terjemahan-terjemahan ulama yang
bagaimana yang menyebutkan hal ini, ya. Nah, ini ada 87 ulama yang dia nukil di sini. Ya, ulama-ulama yang dipuji pujian-pujian ulama terhadap beliau. Nah, Radul Wafir ala man za'ama bi anna man sama Ibnu Taimiyah kafir. Nah, kemudian di sini saya ingin cuplikan sedikit, ya. Bagaimana metode mu'alif di sini dalam kitabnya ini, kenapa dia tulis, ya. Beliau menyebutkan wahai ana bin al-alil kabir, ya. Inilah saya dengan pertolongan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Zakiru man asna alaihi bi dzikri ghairihi, yaitu menyebutkan orang memuji Syaikhul Islam Taimiyah, ya. Min jamil ghafir, dari jumlah yang sangat besar, mimma hadarihi dzikru, dari orang yang hadir dalam ingatku, orang-orang yang hadir dan ingatkanku, yang teringat oleh dia. Wa dhahara li bal lazimani isya'atu wa nasruhu, ya, lazimani isya'atu wa nasruhu, dan yang sangat jelas bagiku dan aku harus menyampaikannya dan berkannya. Liya'lam man hakaina anhu takfir bidzalik, ya, untuk mengetahui orang-orang yang mengkafirkan Syaikhul Islam Taimiyah. Wa ma qafi minal ma'asi wal mahalik, dan apa yang telah dilakukan tentang berbagai dosa dan kehancuran, ya. Kemudian di sini, ya, beliau menyebutkan wa kana al-allama al-imam qadi qudha Misr wa Syam. Jadi maksudnya Abu Abdullah Muhammad bin Safi bin Hariri al-Ansari Hanafi kana yaqul. Jadi beliau menukil dulu pendapat seorang ulama Hanafi, illam yakun Ibnu Taimiyah Syaikhul Islam paman. Jika Ibnu Taimiyah bukan Syaikhul Islam, itu siapa dia? Wasati insyaallah taala fi dzikri terjemah. Nanti akan disebutkan terjemah dari siapa? Ibnu al-Hari al-Ansari Hanafi ini. Ya, yakni ratu asma man syahida Ibnu Taimiyah, dan aku akan menyusun nama-nama orang yang bersaksi terhadap Ibnu Taimiyah min al-a'lam bi imamati, dari ulama tentang keulamaannya, wa anu syaikhul Islam, bahwa dia itu adalah Islam benar, gitu maksudnya. Ala hurufil mu'jam al-ma'lufa, itu akan disusun nama-namanya dengan menurut huruf mu'jam, ya, ittiba'an li tariqah al-ma'rufa. Wa bada'tu min dzalika bi Muhammadin, dan pertama dimulai dengan nama orang-orang yang namanya Muhammad. Tabarukan bi ismi Sayyidil Mursalin, karena untuk menghargai dan memuliakan dan tabarruk dengan nama Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini, ya, wa jauh bi awal maratab asma ala huruf muhadditsin. Kemudian juga didahulukan nama-nama ulama dengan ahli hadis. Wa huwa Abdullah al-Bukhari Syaikhul Islam Muslimin, ya. Kemudian tidaan bi awal maratab asma ala huruf muhadditsin, dan juga mencontoh perbuatan para ulama ahli hadis yang menyusun nama para rawi mulai dengan nama Muhammadin, itu maksudnya yaitu diantaranya perbuatan Imam Bukhari. Jadi alasannya mulai dengan nama Muhammad. Dimulai dengan oleh dia Ibnu Sayyidin Nas, Muhammad bin Muhammad Ibnu Sayyidin Nas. Nah, ini dia menyebutkan. Disebutkan peminum Syaikhul Islam Al-Hafidz Faqih Al-Alim Al-Adib Al-Fatudi, ini ulama yang dipuji. Disebutkan ini Ibnu Sayyidin Nas Al-Ya'muri Al-Andalusi, ya, Al-Ishbili, summa Misi Asy-Syafi'i. Di sini banyak sekali ulama-ulama yang disebutkan. Di antara nanti saya terakhir ini ada nukilan dari fatwa yang jawab oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani, bagaimana dia apa namanya? Bisa nyambung. Baik, kita lanjutkan, yaitu ini adalah jawaban Ibnu Hajar Al-Asqalani ditanya tentang seseorang yang ada orang selisih tentang Ibnu Taimiyah. Ini kita akan bacakan, yaitu perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yang masyhur ini. Bagaimana pandangan Syaikhul Islam Taimiyah? Baik. Yaitu di sini disebutkan wa suratus soal, pertanyaan kepada beliau adalah maqulu sadar ulama aimmatuddin, bagaimana pendapat para ulama-ulama terkemuka dari ulama agama ini radhiyallahu ajma'in fi jama'atin, yaitu ada sekelompok kanu qa'idina, yang mana mereka duduk di dalam masjid. Faqala wahid minhum, dan di antara mereka ada yang mengatakan kana Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah min ahli ilmi wa ma kana fi zamani misluhu, ya, illa qalil. Jadi seorang ini mengatakan Syekh Ibnu Taimiyah adalah di kalangan ulama dan sedikit orang yang semisalnya ada di zamannya. Faqala wahid min hadirin alahu ala al-Bukhari. Ya, kemudian disebutkan seorang juga di antara yang hadir, ya, namanya diperkirakan ala al-Bukhari. Ala Bukhari, bukan Imam Bukhari, ya. Hadza kana kafiran, ya. Dia katakan, orang ini mengatakan, ya, Ala ni mengatakan, oh, dia itu kafir. Waqa'a minhu kufru fi salasi makan. Dia terjerumus ke dalam 30 masalah yang bisa dihukum kafir dia. Fa hasala indal jamaah hadirina min hadzal kalam hasil.
ya, sehingga terjadilah perdebatan yang sengit di antara para jamaah. Ayakun al-haq mal awal au man qala lahu kafir wa waqa minhu kufur. Ya. Jadi fa indal jamaah al-hadir min hadzal kalam hasil. Jadi terjadi perdebatan yang di antara jamaah yang hadir, ya. Lalu bertanya, apakah yang benar? Apakah orang yang mengatakan pertama atau yang mengatakan dia kafir? Ya, yang pertama mengatakan dia adalah ulama yang sedikit ulama misalnya dalam tingkat ilmunya pada zamannya, atau dia kafir. Fabayyanu lanal haq, tolong jelaskan mana yang benar. Wa qala ta'ala, ini dalam soal itu disebutkan, sungguh Allah SWT berkata, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Atuna ma'jurina rahimakumullah ajma'in. Tolong beri pahala kami, semoga Allah beri pahala kepada wahai ya Syekh, maksudnya Ibnu Hajar. Jawab Ibnu Hajar Asqalani, alhamdulillah, Allahumma hdini lima ikhtalafa fihi minal haqq bi'idzni. Ya Allah, beri petunjuklah aku dalam masalah yang dalamnya diperselisihkan, ya, petunjuk aku kepada kebenaran dalam masalah yang dalamnya terdapat perselisihan dengan izin ya Allah. Apa jawabnya Ibnu Hajar? La yutlaq fi Ibnu Taimiyah annahu kafir illa ahadur rajulain. Tidaklah ada orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu kafir kecuali salah seorang dari antara dua orang ini. Imma kafir hakikatan, imma dia adalah orang kafir benaran, wa imma jahil bihali, atau orang yang tidak tahu tentang Syekh Islam Taimiyah. Orang yang jahil tentang Syekh Islam Taimiyah. Jadi kata Ibnu Hajar mengatakan dua orang menuduh Syekh Islam Taimiyah kafir itu hanya dua orang saja, imma kafir, ya, atau orang jahil. Orang yang tidak tahu tentang siapa Syekh Islam Taimiyah. Fa innahu kana min kibar muslimin. Kata Ibnu Hajar, sesungguhnya dia ada di antara tokoh kaum muslimin. Illa annahu lamma ikhtaraha min maqalatil muslimin. Illa anna lahu masailun ikhtaraha min maqalatil muslimin. Kecuali dia memilih masalah-masalah yang dia pilih dari perkataan-perkataan para ulama kaum muslimin, ya, atau perkataan kaum muslimin. Yalzam min ba'dil kufur inda ba'd ahli ilmi duna ba'd. Ya, yang mana menurut sebagian ahli ilmi melazimkan kekufuran dan tidak sebagai yang lainnya. Walazimul madhab laisa bimadhab. Jadi menurutnya kelaziman dari perkataan itu menurut sebagian ulama bisa membawa kepada kekufuran. Lalu dijawab oleh Ibnu Hajar Asqalani, walazimul madhab laisa bimadhab. Kelaziman dari perkataan orang bukanlah madhabnya. Nah, walam yazal madhkur da'iyatan ila iman billah tula umri. Dia adalah walam yazal al-madhkur, ya, tidaklah senantiasalah, maksudnya sini senantiasalah, ya, Ibnu Taimiyah ini adalah seorang yang berjuang berdakwah kepada iman dengan Allah sepanjang umurnya. Wa qad asna alaihi wa ala ilmihi, sungguh telah dipuji, dia terpuji, ya, dan ilmunya dan agamanya, wa zuhdi, dan kezuhutannya, jami'ut tawaif min ahli asri, di berbagai kelompok-kelompok yang hidup di masanya. Hatta mimman kana yukhalifu fi i'tiqad, sekalipun orang yang berbeda keyakinan dengan dia ikut memujinya. Wallahu musta'an. Ya, itulah jawaban Ibnu Hajar Asqalani. Ini contoh jawaban. Ini jawaban sekali jawaban-jawaban ulama-ulama dan juga ulama-ulama lain dinukil fatwa-fatwa di sini, ya. Itu tentang kitab Ar-Raddul Wafir, ya. Kemudian ada kitab lagi Syekh Islam Taimiyah bi aqlamin munsifatin ilmiyah. Jadi ini dikumpulkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, yaitu tentang pandangan ulama, ya, Islamiyah dalam menurut ya tulisan-tulisan yang munsif, yang ilmiah, yang bijak, yang ilmiah, ya. Kemudian Syafi'iyah, baik dari Syafi'iyah, Azhariyah dari ulama-ulama Azhar, wal Urduniyah dari ulama Urdun. Jadi ada di sini beliau menukil, ya. Pertama, Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, Hafiz Jalaluddin Suyuti, ada perkataan Hajar Asqalani, ada perkataan Jalaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti, ya. Nah, ini kita nukil di sini, kita sengaja ngambil sekarang perkataan Ibnu Hajar Asqalani saja, ya. Apa kata Ibnu Hajar Asqalani, ya? Kalau fi taqrizi li kitab Raddul Wafir li Ibnu Mansur. Jadi ini ungkapan ini disampaikan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam takriznya. Takriz ini adalah semacam pengantar, ya, kitab Raddul Wafir ini, ya, dinukil dari situ. Apa kata Ibnu Hajar? Syuhratu imamati Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ashhar minasyams. Kemasyhuran, ya, imamah Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah itu lebih masyhur daripada matahari. Ini lebih terang dari matahari, lebih masyhur dari matahari.
Wa talqibu bi Syekh Islam Taimiyah bakin ilal an. Ya, dia digelar dengan Syekh Islam Taimiyah akan kekal sampai sekarang. Ala al-sinaziyah, ya menurut lisan-lisan yang bersih. Wa istamiru gadan kana bil amsi, akan selalu senantiasa akan demikian sebagaimana kemarin. Wala yunkiru dzalika illa man jahila miqdarahu, dan tidaklah mengingkari hal seperti itu kecuali orang yang bodoh tentang kedudukan Syekh Islam Taimiyah. Wa tajannama al-insaf, orang yang tidak adil, ya, insaf di dalam menilai. Fama aktsara ghalata man ta'ata dzalika wa aktsara atharahu. Betapa banyaknya orang yang telah salah melakukan seperti itu, ya. Nah, inilah di antara perkataan Syekh Islam Taimiyah, dan masih banyak ya. Di sini disebutkan alam yakum min fadl hadzal rajul illa ma nabbaha alaihi al-hafiz syahir Alamuddin Al-Birzali. Jadi beliau menukil suatu perkataan ulama di sini. Kalau bukanlah di antara keutamaan orang ini Syekh Islam Taimiyah, maksudnya kecuali apa yang disampaikan oleh hafiz syahir seorang ulama, ya, Alamuddin Birzali dalam kitabnya tarikhnya, annahu lam yujad Islam majtama' dan tidak pernah di dalam Islam ini, kata siapa? Alamuddin Al-Birzali, orang hadir dalam menghadiri jenazah seseorang, ya, ketika meninggalnya Syekh Islam Taimiyah. Jadi banyak sekali orang yang hadir. Ini bisa antum baca dalam biografinya, ya, baik Ibnu Katsir dan sejarah biografinya Zahabi, beliau menjelaskan tentang bagaimana Syekh Islam Taimiyah, biografi di sana. Jadi banyak sekali orang yang hadir. Nah, itu di antara hujah bukan oleh siapa namanya, Ibnu Hajar Asqalani menukil pada Alamuddin Al-Birzali. Taib. Kemudian panjang jalan di sini, ya, apa namanya, Ibnu Hajar Asqalani itu di antara cuplikan yang disebut di sini. Adapun As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, kemudian kita ada menukil menyebutkan itu Sanul Mantiq. Karena Imam Suyuti di situ juga ada puji terhadap Syekh Islam Taimiyah di kitabnya Sanul Mantiq. Kemudian, ya, kalau ini dinukil dari kitab Tabaqatul Hufaz halaman 520, ya, ungkapan Imam Suyuti ini. Tabaqatul Hufaz. Berkata Imam Suyuti dan menerangkan siapa itu Syekh Islam Taimiyah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alama Al-Hafiz An-Naqid Al-Faqih Al-Mujtahid Al-Mufassir Al-Bari', itu pujiannya. Asy-Syaikh Al-Imam, seorang imam, Al-Alama, itu ada ulama yang besar, Al-Hafiz, ya, yang hafiz, An-Naqid, yang apa namanya, yang membantah hal pendapat-pendapat yang keliru, Al-Faqih, ya, yang ahli fikih, Al-Mujtahid, ya, ahli ijtihad, Al-Mufassir, Al-Tafsir, Al-Bari', ya, yang sangat cerdas, Syekhul Islam, Alamuz Zuhad, dalam apa namanya, apa nama istilahnya, orang-orang yang zuhud, ya, Nadiratul Asr, ya, adalah pilihan masanya, yaitu sangat jarang orang seperti dia. Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad Ibnul Mufti, ini anak dari Mufti Syihabuddin Abdul Halim. Ibnul Imam Al-Mujtahid, anak dari Imam Sunan Al-Mujtahid, Syekhul Islam Mujahidin Abdul Salam bin Abdullah bin Abil Qasim Al-Harrani. Ahadul A'lam, salah seorang ulama. Ini pujian-pujiannya. Kemudian di sini wasyamia, yani kemudian disebut kali wa'niya bil hadis. Dia sangat orang yang sangat perhatian dengan hadis. Wa kharraja wa antaqa. Dia ahli dalam mentakhrij hadis, sahih, mendai, memilihnya. Wa bara'a fi rijal wa il hadis wa fiqhi. Ya, sangat ahli dalam bicara masalah menilai para rawi hadis dan ilal hadis dan fikih hadis. Fi ulumul Islam, dan ilmu-ilmu Islam. Wa ilmil kalam, juga ahli dalam membantah ilmu kalam, ya. Kana min buhuril ilm, dia adalah di antara lautan ilmu. Wa min azkiya'il ma'dudin, di antara ulama-ulama cerdas pilihan. Wa zuhad al-afrad, ulama yang paling sangat suhud pilihannya. Ala fasala sumiyah mujalladah, kata di sini telah mengarang sekitar 300 jilid. Ini disebutkan oleh oleh As-Suyuti. Wa mtu'ina wa udhiya miraran, dia mendapat ujian bahkan disakiti berkali-kali. Ya, inilah pujian dari Imam Suyuti atau Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Taib. Apalagi?
Dan juga biografi ada yang tulis oleh oleh Ibnu Abdul Hadi, Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi, ya, yaitu Uqud Durriyah fi Manaqib Syaikhul Islam Taimiyah. Cukup baca ini, terjemahan Syaikhul Islam Taimiyah, biografinya ditulis oleh seorang murid beliau, yaitu Ibnu Abdul Hadi, Al-Uqud Durriyah min Manaqib Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, baik, kemarin kita sempat menyebutkan ini masalah takfir. Bagaimana pandang beliau tentang takfir, ya? Bagaimana pandang beliau tentang takfir di sini, ya? Saya ingin menunjukkan ke antum bahwa beliau adalah orang-orang yang sangat sangat melarang bermudah-mudah dalam masalah mengkafirkan seseorang. Ya. Ini banyak sekali di sini beliau menjelaskan tentang mana, ya. Tadzirul Islam min at-takfir bighairi dalil syar'i wala ilm. Itu bagaimana peringatan Syaikhul Islam Taimiyah dari permasalahan takfir tanpa ada dalil dan ilmu, ya. At-takfir tafsir min ahkam syariah fala bagi itlaqu ala ahadin min mujarrad hawa. Ini dinukil di sini ungkapan beliau dalam Majmu' Fatawa di sini. Pengkafiran mengatakan fasik adalah dihukum syar'i dari kaum agama. Maka tidak boleh diitlaqkan kepada seorang pun bimujarrad hawa, sesuai dengan hawa nafsu saja. Atau dengan kias akli, au nahwi dzalik. Bal huwa haqqullah wa rasulih, itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Fala yutlaq ahad hadzaini wasfaini ala ahadi illa ba'da istiqaqihi lahu. Maka tidaklah pantas memberikan gelar takfir atau tafsik ini kepada seseorang kecuali orang itu pantas untuk diberi gelar tersebut. Wa ila hadza syarah Taimiyah biqaul fa innal ijab tahrim, ya, afwan, tadi mukaddimah tanpa kata beliau baru di sini baru menukil, afwan, saya kira ini sudah mulai dari menukil perkataan beliau. Fa innal ijab wat tahrim was sawab wal iqab wat takfir wat tafsik huwa ila rasuli laysa li ahadin fi hadha hukmun wa inma ala nas ijab ma ujaba Allah wa rasuluhu wat tahrim ma harama Allah wa rasuluhu. Sesungguhnya kewajiban dan keharaman pahala dan iqab, takfir dan tafsik itu adalah hak Allah, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tidak bagi seseorang pun dalam masalah hukum ini. Wa inna ma'alan nas, hanya setiap manusia wajib mewajib apa yang diwajibkan Allah dan Rasulnya, mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Ya. Dan beliau juga banyak sekali menukil menjelaskan ini tentang tahzir tentang takfir, ya. Kemudian beliau sebutkan lagi fa innal kufra fisqu ahkamu syariah laisa dzalika min ahmilati yastaqilu bil aql. Ini yang tadi sebutkan. Sesungguhnya mengkafir-kafiran, mentafsirkan adalah hukum syariat yang laisa dzalika min ahkam allati yastaqilu bil aql. Itu bukanlah hukum yang berdasarkan kepada akal semata. Fa kafir man ja'allahu wa rasuluhu kafiran. Yang kafir itu adalah orang yang dijadikan Allah kafir dan Rasulnya kafir. Wal fasik man ja'allahu wa rasuluhu fasikan. Seorang yang itu orang yang dihukum oleh Allah dan Rasulnya seorang fasik. Kama anal mu'min muslim min ja'allahu wa rasuluhu mu'minan musliman. Demikian pula seorang mukmin atau muslim orang yang dijadikan yang dihukum oleh Allah sebagai dan Rasulnya orang mukmin dan muslim. Wal adlu man ja'allahu wa rasuluhu adlan. Kemudian adil demikian sampai akhir, ya. Ada perkataan beliau fa inni dalam di sini banyak sekali nukil-nukilnya, ya. Contoh di sini beliau berkata lagi, ini nukilan dalam kitab beliau Minhajus Sunnah, ya, Minhajus Sunnah jilid 5 halaman 93 sampai 95. Ini nukilan di sini disebutkan walakin min sya'ni, ya. Jadi banyak sekali nukilan, ya. Jadi cukup panjang nukilan ini.
Saya ingin yang poin-poinnya saja. Walakin min sya'ni al-bid'ah annahum yabtadi'una aqwalan wa yaj'alunaha wajibatan fid din. Di antara pekerjaan al-bid'ah itu adalah mereka membuat suatu perkataan yang bid'ah lalu menjadikan suatu hal wajib dalam agama ini. Bal yaj'alunaha minal iman alladzi la budda min. Bahkan mereka mengatakan bagian bid'ah itu bagian dari iman yang harus dilakukan. Wa yukaffiruna man khalafahum, dan mereka mengkafirkan orang yang berbeda dengan mereka. Ya, dalam masalah tersebut, wastahiluna damahu, dan mereka menghalalkan darahnya. Itu adalah sifat orang berbeda. Kal faqafi' al-khawarij wal jahmiyah wal rafidah wal mu'tazilah. Sebenarnya perbuatan orang khawarij, jahmiyah, rafidah, mu'tazilah dan lainnya. Wa ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah, la tadi'una qawlan wa la yukaffiruna man tajtahada fa akhta. Ahlus sunnah tidaklah lakukan bid'ah-bid'ah, membuat bid'ah-bid'ah, ya. Dan mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang beristihad lalu tersalah. Ya. Wa in kana mukhalifan lahum, sekalipun berbeda pendapat dengan mereka, ataupun mereka mengkafirkan ahlus sunnah. Jadi satunya kata beliau di sini, wa ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah, la yabtadi'una qawlan wa la yukaffiruna man ijtahada fa akhta. Yang tidaklah mengkafirkan, tidak melakukan bid'ah, ya, dalam bentuk perkataan, dan juga tidak mengkafirkan orang beristihad lalu salah. Wa in kana mukhalifan lahum, walaupun orang tadi menyelisih mereka, mukafir ataupun mengkafirkan mereka, ya tidak dibalas pula mengkafirkan. Mustahil walaupun menghalalkan darah mereka, wal mustahil li dima'im. Kama lam yukafir sahabat Khawarij ma takfihim li Utsman wa Ali wa wal. Sebenarnya para sahabat tidak mengkafirkan Khawarij, bahkan orang itu mengkafirkan Utsman dan Ali dan orang-orang yang berloyalitas kepada keduanya. Wastihlaluhum di lima'il muslimin mukhalifina lahum. Bahkan orang Khawarij menghalalkan orang muslimin yang menyelisih mereka. Wa qala aidan, juga mereka menyebutkan, ini menukil perkataan Syaikhul Islamiyah di sini. Wa ma tusna'u al-jamaah wa ahlul ilmi wal iman fihim al-ilm wal 'adl wa rahmah. Ulama-ulama sunnah wal jamaah dan wa ahlul ilmi, dan para ulama al-ilm wal iman, ya, di tengah-tengah mereka fihim ilm, mereka punya ilmu, wal 'adl, ya, adil, ya, war rahmah, dan bersifat kasih sayang. Fa'maluna al-haqq alladhi yakununa bihi muwafiqin lis-sunnah. Mereka mengamalkan kebenaran yang mereka, ya, alladhi yakununa bihi, mereka pegang yang sesuai dengan sunnah. Salimina minal bid'ah, selamat dari bid'ah. Wa ya'diluna man kharaja minha, dan mereka adil terhadap orang-orang yang keluar dari sunnah itu. Walau zalamahu, walaupun orang-orang itu menzalimi mereka. Ya. Dan kemudian banyak mungkin mereka. Ini waktu yang batas kita. Ini contoh-contoh, ya. Ini apakah yang itu suka mengkafirkan, bisa antum lihat di sana bagaimana ketentuan-ketentuan pengkafiran ini sangat jelas beliau jelaskan dari kumpulan dari berbagai kitab beliau tentang penjelasan masalah ini. Kemudian ini adalah dafu syubah, ya, al-ghawiyah an Syaikhul Islam Taimiyah. Bantahan terhadap syubhat-syubhat yang keji tentang Syaikhul Islam Taimiyah. Ini juga karang Murad Syukri. Ya, kalau tidak salah beliau ini seorang orang Mesir. Ya, di sini dijawab pula tuduhan-tuduhan yang banyak, termasuk kitab tadi Da'awal Munawi'in di Syaikhul Islam Taimiyah, itu di sana juga tuduhan-tuduhan itu dijawab semua. Ya. Seperti di sini pemana tujuan pertamanya bahwa beliau dituduh mengatakan berpendapat tentang fana'un nar. Fana'un nar maksudnya bahwa api neraka nanti akan padam. Ya. Hadil mas'alati mutaqiqqu fiha ala faslain. Bentuk ini akan dijelaskan dua bentuk poin, dua pasal. Pertama adalah butlanu nisbatiha ila Syaikhul Islam qat'an, yaitu dipastikan menisbahkan perkataan itu kepada Islam adalah batil. Ya. Yang kedua ada penjelasan tentang masalah ini. Apa hakikat pendapat para ahli ilmi dalam masalah ini tentang hancurnya neraka atau hapus atau sirnanya neraka. Penjelasan pertama adalah adapun kebatilan penisbahan kata itu kepada Syaikhul dari tiga hal. Pertama, anna da'wa bila burhan. Ini tuduhan tidak ada bukti. Fa ba'dal bahth wa tatabu' li kutub Syaikhul Taimiyah min mutawal wa mukhtasarat lam ajid harfan wahidan yadu ala anna Syaikhul Taimiyah yaqul fana'in nar. Kata beliau sini, setelah saya melakukan penelitian wa tatabu', ya, membahas, meneliti kitab-kitab Syaikhul Taimiyah, baik yang berjilid-jilid maupun yang mukhtasarat, saya tidak mendapatkan satu huruf pun yang menunjukkan bahwa Syaikhul Taimiyah berpendapat mengatakan tentang sirnanya neraka. Ya, wal baina ala mudai fitaan. Tolong berikan bukti bagi orang mengatakan beliau mengatakan demikian.
Kemudian yang kedua adalah begitu banyaknya nukilan-nukilan Islamiyah tentang penyesatan dan bantahan terhadap pendapat Jahm bin Safwan yang mengatakan surga dan neraka itu akan hancur, akan sirna. Justru pendapat sebaliknya, dia membantah pendapat Jahmiyah yang mengatakan surga dan neraka itu akan sirna. Seperti dalam kitab beliau Bayan Talbis Jahmiyah. Beliau berkata, ini jilid pertama Bayan Talbis Jahmiyah. Ya. Ini kitabnya Bayan Talbis Jahmiyah mana? Ini Majmu' Fatawa. Ini Bayan Talbis Jahmiyah, ini kitabnya. Bayan Talbis Jahmiyah ini ada sekitar 8 jilid ya. Kitab beliau banyak, Majmu' Fatawa aja 37 jilid ya, 37 jilid. Belum lagi kitab-kitab beliau yang lain berjilid-jilid, Nahjus Sunan Nabawiyah, kemudian Dar Ta'arud Nakal ya. Ini Nahjus Sunan Nabawiyah. Ya, ini ada 9 jilid. Nahjus Sunan Nabawiyah. Kemudian ada lagi Dar Ta'arud An-Naqal wa Naqal. Ini bantahan terhadap orang mempertentangkan antara wahyu dengan akal, 11 jilid ya. Kemarin afwan salah saya kemarin 8 jilid ya. Kemudian kitab Ar-Mantiqiyin ya, Ar-Mantiqiyin. Dan masih banyak kitab-kitab yang lain, ini cuplik-cuplikan saja ya. Ini Fatawa Al-Kubra ada 6 jilid ya. Kemudian itu Fatawa ini. Fatawa ini Majmu' Fatawa ini ada 37 jilid. Tentu dengan pahar. Kalau nggak salah yang tanpa pahar itu 35 jilid. Ya. Nah, beliau mengatakan bantahan terhadap orang Jahmiyah mengatakan sirna yang surga neraka ini. Waqad tafaqa salaf ummah wa immatuha. Telah sepakat ulama salaf dan para ulama-ulamanya, wa sairu ahli sunnah wal jamaah, dan semua ahli sunnah wal jamaah, ta'anna man min makhluqat ma la yu'dam. Bahwa di antara makhluk itu ada yang tidak akan sirna. Wa yufni bil kulliyat, dan tidak hancur secara keseluruhan. Seperti kal jannati wan nar, seperti surga dan neraka. Wa arash, dan juga arash. Jadi maksudnya di sini ketika terjadi kiamat akan hancur semua makhluk ini. Di antara yang tidak akan sirna, tidak akan hancur, tetap akan kekal di antara makhluk itu adalah surga, neraka, arash dan lainnya kata beliau. Walam yakul fana'i jami' makhluqat illa ta'ifan min al-kalam al-mubtadi'in, dan tidaklah mengatakan hancurnya semua makhluk kecuali kelompok Darul Kalam ya, al-bid'ah. Wa mafaqahum min al-mu'tazilah wa nahwin, dan orang-orang yang mendapat mereka dari kaum Mu'tazilah. Wa hadha qaulun batil, ini adalah perkataan batil. Yukhaliful kitab was sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il salafil ummah. Ini menyalahi kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, ijma' salafil ummah wa immatiha. Jadi beliau, karena orang Jahmiyah mengatakan nanti setelah di akhirat manusia masuk surga neraka, itu pendapat Jahmiyah mengatakan terakhir dari semua makhluk kata dia adalah akan hancur semua makhluk, tidak ada yang kekal. Jadi maksudnya surga akan hancur, neraka akan hancur, itu menurut mereka. Ya. Dengan syubhat mereka yang banyak ya. Yang jelas ini pendapat beliau. Kemudian dalam kitab yang sama ya, jilid pertama halaman 157, summa akhbar baqa'il jannah wan nar mutlaqan. Kata beliau, kemudian Allah menjelaskan tentang kekekalan surga neraka secara mutlak. Walau yukhbirni bi tafsil ma sayaqba' ba'da dzalik, dan Allah tidak menjelaskan ya apa yang akan terjadi setelah kekalnya manusia dan surga, dalam surga atau dalam nerakanya. Banyak lagi dalam kitab Dar Ta'arud ya, beliau menukil hal yang sama ya, berkata hal yang sama. Wa nasana hadzal bas kalamun fi hadis mustaqbala. Ini maksudnya bantahan nih kepada mereka. Banyak sekali ya kalau kita ini apa namanya? Jelaskan pendapat beliau yang hal ini ya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah yazidu hadzal amru wa waqdan wa yaqina anna akbar khusmi al-islamiyah lam yansub ilaihi hadhil maqalah. Ya. Kemudian musuh yang paling bebuyutan Islam tidak pernah menisbahkan perkataan ini kepada Syekh Islam Taimiyah. Ya. Baik. Itu tentang fana nar. Kemudian adalah perkataan yang lagi yang sempat disebutkan oleh si Uwas dan Kiai Irya. Dia menuduh Syekh Islam mengatakan bahwa Allah mendudukkan Nabi atau Allah duduk di atas arsy atau mendudukkan Nabi di atas arsy. Ya. Wa an Abi Hayyan, ini adalah menukil dari Abi Hayyan Sahibut Tafsir. Dalam tafsirnya tafsiri An-Nahrul Mad ya.
Yaitu perkataan Ibnu Hayyan mengatakan, qara'tu kitab li Ahmad bin Taimiyah. Jadi dia yang menisbahkan perkataan ini kepada Ibnu Taimiyah. Aku membaca dalam satu kitab karya Ibnu Taimiyah, hadzal ladzi asarana, ya, yang semasa dengan kami, wa bi khatihi, dengan khatnya, dengan tulisannya, sama Kitabul Aras, yang dia sebut kitab Aras. Dia maksudnya di sini mengaku bahwa akan menukil pendapat ini dari Ibnu Taimiyah, dari kitab Aras punya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemarin ada kitab di sini, Kitabul Aras. Ya. Bahwa Allah duduk di atas kursi. Anallah yajlisu al kursi. Jadi ini tuduhan dari si orang, yaitu Abi Hayyan sebut tafsir, dalam tafsirnya An-Nahrul Mad, ya, bahwa dia mengatakan, Ibnu Taimiyah dalam kitab Arasnya mengatakan bahwa Allah duduk di atas kursi. Wa qad akhla minhu makanan yuqadu fihi ma'ahu Rasulullah SAW. Dan ada tersisa tempat di situ, dia mendudukkan Rasulullah di situ. Ya. Tahayya alaihi tajul Muhammad bin Ali bin Abdul Khaliq tahayyal alaihi. Jadi maksudnya mengkhayalkan, maksudnya sebagai mahkota Muhammad bin Ali bin Abdul Haq al-Barambari, ya. Wa kana azhar annahu da'iyatun lahu hatta akhadhu minhu wa qara'na dzalika fihi. Jadi katanya ini, maaf. Tahayyal alaihi maksudnya gini. Jadi kitab ini diambil oleh, bukan tahayyal, bukan berhayal, maksudnya ini dia tahayyal alaihi taj, seseorang yang mengambil kitab ini dari dia secara diam-diam, ya. Wa kana azhara annahu da'iyatun lahu. Jadi seolah Muhammad bin Ali ibn Abdul Haq Barambari ini, ya, Barambari, ya, mengaku bahwa seolah dia adalah muridnya atau belajar kepadanya. Hatta akhadhu minhu, lalu diambil kitab dari dia. Wa qara'na dzalika fi, dan ini kami baca dari kitabnya. Ini akuannya kitab Aras. Nanti benarkah begitu dalam kitab Aras? Wajabu hadzal kalam min hadhil wujuh. Jawaban terhadap perkataan dalam berapa sisi. Al-kalam madhkur nakalahu Syaikhul Islam an Mujahid bighairi lafzi alladhi awradahu Abu Hayyan. Perkataan itu dinukil oleh Syaikhul Islam dari Mujahid, ya, tetapi bukan seperti yang disebutkan oleh Abu Hayyan ini. Ya. Falafdzul ladzi awradahu Abu Hayyan infaradahu huwa bihi. Ya, infaradahu huwa bihi. Lafaz yang disebutkan oleh Ibnu Hayyan ini adalah lafaz yang dia sendiri. La ta'wil alaihi. Tidak perlu jadi pegangan. Tidak bisa dipegang. Makna ai Hayyan zakana al-qara fi kitab Ibnu Taimiyah. Tetapi Abi Hayyan itu mengaku bahwa dia mengambil, membaca, menukil dari kitab Ibnu Taimiyah. Wa lam yadhkur hal qala Syaikhul Islam muayyadan lahu, tapi dia tidak menjelaskan juga apakah Ibnu Taimiyah mendukung pendapat itu atau bantahnya, atau mufassala atau menjelaskan. Pemaklum anna kutub tafsir wa hadis fiha min al-mawdu' al-madhkur min al-maqdhub syai'un ghairu qalil. Diketahui bahwa dalam kitab tafsir dan hadis ada yang maudhu', yang hadis maudhu' dan makdzub, ya, yang tidak sedikit. Apabila setiap manaqala fi kitabi hadisan ma, setiap orang menukil sebuah hadis dalam kitabnya, salah mutaqidan lahu, lalu dijadikan itu idahnya, faqad azama khatab. Ini bahaya sekali. Ya, para ulama menukil ada menunjukkan kebatilan, kadang bukan berarti dia yakin begitu. Wa dakhalna fi muhalat wa fi safsata wa tajanni. Ini akan membawa kita ke dalam berbagai perkara yang mustahil, atau ke dalam kebodohan dan kezaliman. Tajanni. Hal qulu ba'da qiyamil baina ala alladziina qalu Abu Hayyan annahu naql sahih laysa bimakna wa la bifham. Kalau ini terbukti, ya, bahwa yang dinukil oleh Abu Hayyan ya, bukan dengan makna yang dia sesuai dengan pahamnya dia, ya, atau waham, berfaham atau waham. Yang dua adalah Syaikhul Islam dalam Dar Ta'aruf menjelaskan, waqad sanaba Qadi Abu Ya'la dalam kitabnya Ibtalut Ta'wil, ya, telah menulis Al-Qadi dalam kitabnya Ibtalut Ta'wil bantahan terhadap kitab Ibnu Furuq, wa huwa wa in kana asnad al-hadis al-qaraha, sekalipun dia mensanadkan hadis yang disebutkannya, wa takara man rawaha, menyebutkan orang yang meriwayatkannya, fa fiha iddatu hadis maudhu'atin, di dalam terdapat hadis maudhu', seperti hadis, ya, bahwa Nabi SAW melihat Allah di malam Mi'raj dengan matanya dan lainnya. Wa fi asya' an ba'd salaf rawaha ba'd an-nas marfu'atan ke hadis Rasulullah SAW. Dan juga terdapat dalamnya hal-hal yang diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, ya, oleh sebagian manusia, lalu diangkat hadis itu kepada Nabi SAW seperti hadisnya duduknya Rasulullah SAW di atas aras. Ya, warahu ba'dun nas min turuqin katsira marfu'ah, dan diriwayatkan oleh sebagian orang dari jalan bentuknya hadis itu marfu' pada Nabi SAW, jalan namanya. Wa hiya kulluha maudhu'ah. Semua hadis itu maudhu',
Jadi sebutkan hadisnya maudhu tentang mendudukkan Rasulullah di atas arsy. Wa inna mastabi annahum an Mujahid wa ghairuhu min salaf, ya, yang diriwayatkan secara sahih dari Mujahid lain daripada ulama salaf, wa kana salamatu yarwunaha wa la yankurun, itu ulama salaf meriwayatkan dan tidak mengingkarinya, wa talaqawna qabul, yang mereka menerimanya, wa qad yuqal inna mithla hadza la yuqal illa tauqifiyan, dan dikatakan bahwa ini seperti ini tidaklah dikatakan kecuali berdasarkan dalil. Walakin la budda minal farqi, dan mesti dibedakan antara masa afdhal Rasul, satu hal yang benar dikatakan dari lafaz Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa masdar min kalam ghairi, atau dari perkataan lainnya, sawa'un kana min maqbul aw mardud, baik diterima atau ditolak. Pertama, dalam syarah istimewa laisa fi albatta dzikru an Allah anu jalasa ala arsy. Coba lihat bagaimana syarah istimewa tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu duduk di atas arsy, ya. Jika Allah duduk di atas arsy atau qa'idun alaihi wa ma asbaha, atau semirip seperti itu yang dikatakan. Fa min aina ja'at hadhil firya? Dari mana datangnya kebohongan ini? Laqad naqal kutub tarajum an khusuma nasha'at baina Sulaiman wa Abi Hayyan. Dan dalam kitab-kitab biografi menyebutkan bahwa ada musuhan antara Abu Hayyan dengan Sulaiman Taimiyah. Waqad taqaddam hadis al-hadis sahih, ya, sudah berlalu menyebutkan sebuah hadis sahih, anahu la tajuzu syahadatu zi ghimrin ala akhihi, ya, tidaklah boleh diterima kesaksian orang yang marah terhadap saudaranya, ya. Kemudian yang ketiga adalah Syaikhul Taimiyah menukilkan mazhab pendapat orang tentang sifat khabariyah. Nah, dalam kitab Ta'arud di antaranya menyebutkan perkataan yang tadi, bukan berarti dia, ya, berpendapat demikian, cuman dia menghikayakan, menukilkan pendapat-pendapat dalam kitab itu, bukan dia berpendapat seperti itu, ya. Nah, masih banyak itu di antara jawaban-jawaban, tuduhan-tuduhan, ya, di dalam kitab ini ada bantah-bantah terhadap apa? Dabun syubah al-ghawi, ya, lagawiyah ini, ya, syubah al-ghawiyah, ya, subhat-subhat yang keji tentang Syaikhul Taimiyah. Baik, itulah teman-teman berbagai hal yang dapat kita jelaskan. Banyak sekali sebetulnya penjelasan-penjelasan ini, ya, bisa untuk yang ingin mengambil faedah dari kitab-kitab ini, silakan merujuk kitab-kitab tersebut, bagaimana jawaban-jawaban dan penjelasan terhadap tuduhan-tuduhan fitnah terhadap Syaikhul Taimiyah, ya, di mana kadang-kadang beliau menukil pendapat dianggap itu pendapat beliau, ya, padahal beliau tidak pendapat seperti itu, cuman beliau mensyarah, menjelaskan pendapat perbedaan dalam suatu masalah kadang-kadang disebabkan kepada beliau. Nah, dan itu sengaja dilakukan oleh musuh-musuh beliau seperti Abu Hayyan ini, karena ada permusuhan antara mereka berdua dalam mungkin dari sisi perbedaan i'tiqad, karena Abu Hayyan terkenal dengan pendapatnya ya ahli kalam dan lainnya, maka dia membuat citra buruk, ya, buat Syaikhul Taimiyah biar orang, ya, lari dari penjelasan-penjelasan dakwah Syaikhul Taimiyah. Dan begitulah memang setiap masa pasti ada orang-orang yang suka memfitnah-fitnah, tapi kita harus merujuk kepada karya orang yang difitnah itu sendiri. Adakah bukti dalam kitab-kitab atau tidak? Ya, ini kembali kita sampaikan agar, ya, masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan tuduhan-tuduhan fitnah yang tidak berdasar, dan itu sudah dijawab bertahun-tahun oleh para ulama, sudah dijelaskan bahwa fitnah-fitnah itu tidak ada kenyataannya dan tidak ada faktanya. Demikian, terima kasih banyak untuk jumpa kita dalam kesempatan ini. Demikian, insyaallah kita akan lanjutkan jumpa pada pembahasan yang lain, ya. Tunggu saja episode berikutnya dalam menanggapi berbagai fitnah-fitnah terhadap dakwah salafiyah, ya, sehingga kita akan buktikan kebohongan-kebohongan mereka, tuduhan mereka terhadap dakwah salafiyah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.